Halo guys, jumpa lagi dengan gua Rizky di ulasan ID. Nah, jika beberapa waktu lalu gue pernah review casing mini TX dari Keep Gaming, yaitu Keep Gaming XL. Kali ini gue kembali kedatangan sebuah casing yang udah lama gue tunggu-tunggu, yaitu Thermaltake The Tower 100. Nah, jadi sekilas tentang casing ini udah gue tungguin dari tahun 2019. Sebenarnya casing ini direncanakan buat launching itu tahun 2019, pas diperkenalkan itu di TT Expo tahun 2019. Tapi ketika tahun 2019 itu pas dirilis itu casing ini ada beberapa bagian yang harus direvisi dan akhirnya ditunda dan baru bisa dijual bebas, itu dijual ke pasaran itu tahun 2021 ini. Jadi penantian gua untuk casing ini cukup lama. Oke, jadi secara desain, casing ini mengadopsi desain dari Thermaltake The Tower 900 kalau nggak salah gua. Itu yang ukurannya gede banget, yang punya 3 sisi tempered glass juga. Itu buat show off, oke banget. Nah, untuk varian warnanya sendiri, casing ini punya 2 varian warna. Yang satu hitam kayak gini, yang satu lagi putih atau yang disebut Snow Edition. Gua harapnya sih yang putih yang datang, cuman yang hitam, gua kebagiannya yang hitam, ya udah nggak apa-apa. Yang penting gua bisa hands on dan review casingnya. Casing ini mempunyai beberapa kelebihan yang emang membuat gua cukup tertarik. Jadi langsung aja kita ulas. Untuk ukurannya sendiri, casing ini mempunyai ukuran tingginya 46 cm dan lebar kedua sisinya itu 26 cm. Ini samping ini sama di sini itu sisinya sama 26 cm. Kelebihan casing ini adalah bisa gue bilang casing ini cukup modular. Jadi kalian bisa gonta-ganti, ini bisa ditaruh di samping, ini bisa yang di samping ini bisa ditaruh di depan. Nah, tadi kan gue udah bilang kalau casing ini mengalami revisi pas pertama rilisnya. Jadi waktu pas pertama launching itu, casing ini di sini di bagian ini dia full tempered glass, nggak ada mesh kayak gini. Di sebelah sini juga dibikin mesh. Jadi full tempered glass kalau yang pertama. Jadi untuk pertimbangan airflow yang lebih baik, Thermaltake melakukan revisi pada casing ini. Jadi sebuah langkah yang patut diapresiasi dari Thermaltake. Jadi mereka nggak cuman mikirin gimana caranya casing ini biar cepat-cepat dijual di pasaran, tapi mereka pasti mikirin juga gimana experience-nya ketika menggunakan casing ini, terutama untuk airflow-nya. Oke, sekarang kita coba bongkar casingnya. Ini adalah bagian atas casingnya, ini gue tidurin. Ini adalah bagian atasnya. Di sini juga mesh. Jadi di sini mesh buat airflow-nya. Kalau mau buka tinggal pencet ini doang. Oke, udah bisa dibuka. Terus di sini ada bautnya. Mana ya? Oh, ini nggak kelihatan. Ini gua berdiriin lagi biar aman. Nah, buat buka sisi sampingnya, kalian perlu buka sisi atasnya dulu. Oke. Nah, untuk buka tempered glassnya pada ketiga sisinya, cukup di slide aja. Jadi ini aman banget, nggak bakalan copot-copot kalau nggak di slide. Jadi cara bukanya di slide aja. Ini satu. Oke. Nah, untuk desain layoutnya sendiri, casing ini punya desain layout yang cukup anti mainstream karena belum ada casing-casing mini TX lain yang mempunyai layout kayak gini. Oke, pada front panelnya di sini terdapat 2 buah USB 3.0 Type A dan 1 USB 3.0 Type C. Ada jack audio, terus ada HDD LED dan power LED, terus ada power button dan reset button kayak biasa. Cuman di sini udah ada Type C. Walaupun nggak semua mobile mini ITX itu punya port Type C. Jadi ya mungkin berguna, nggak terlalu berguna banget, tapi ya udahlah. Dalam paket penjualannya udah disertakan fan berukuran 12 cm pada bagian atas, 1 buah. Dan pada bagian belakang, kalau nggak salah gue itu dapat juga 1 buah. Kita cek dulu. Yap, pada bagian belakang kita dapat fan 12 cm 1 buah. Nah, di sini
Di sini juga honeycomb dan disertakan juga dust filter. Jadi untuk urusan airflow ini emang diperhitungkan banget. Jadi gini, ketika gua lihat casing ini secara ukuran ya, secara size, untuk ukuran casing ITX, casing ini punya ukuran yang emang nggak terlalu kecil. Bahkan Thermaltake sendiri mengakui juga kalau ini bukanlah casing yang terkecil. Cuman casing ini punya keseimbangan antara ukuran dan kompatibilitas. Di sini casing ini bisa support power supply itu dengan panjang maksimal 180 mm. Alias kalau kalian pakai power supply ATX yang gede banget itu masih muat. Terus untuk GPU-nya slotnya di sini, PCI expansion-nya slotnya di sini terdapat 2 slot, harusnya ini 2,5 slot. 2,5 slot di sini dengan panjang maksimal itu 330 mm atau 33 cm. Terus untuk CPU cooler-nya, nah ini biasanya kita jarang nemuin casing mini ATX yang muat CPU cooler itu yang gede-gede. Tapi buat casing ini bisa support sampai 190 mm atau 19 cm. Itu kalau kalian pasang cooler yang gede banget itu harusnya muat. Jadi biasanya casing mini ATX itu untuk pemilihan komponennya itu agak sedikit tricky. Tapi di casing ini kalian bebas mau pakai komponen apa aja. Yang penting mobonya mini ATX, itu aja syaratnya. Nah, untuk kompatibilitas. Sekarang gue jelasin tentang kompatibilitasnya. Di sini terdapat 2 bracket buat storage 2,5 inch. Kalian bisa pasang SSD atau hard disk 2,5 inch. Dan di belakang, di sini terdapat mounting buat hard disk 3,5 inch bisa dipasang 2 atau SSD 2,5 inch bisa dipasang 2. Cuman pada bagian belakang ini kan bisa dikasih fan. Nah, kalian bisa pilih antara masang fan atau storage. Kalau menurut gue ya cukup jarang sih orang sekarang pakai harddisk 3,5 inch, mending ini dipasang fan aja. Jadi bisa sedikit mendinginkan motherboard kalian. Nah, untuk power supply-nya di sini ini buat space manajemennya, kabel sisa dari power supply-nya ini luas banget di sini. Jadi gua suka banget. Terus di sini ada rubber grommet juga buat masuk kabel 24 pin dari power supply sama kabel 8 pin karena posisi layout motherboardnya ini tiduran. Nah, bagian yang ini sebenarnya kita bisa buka juga. Ini kalian tinggal copot ini bisa dibuka juga. Ops. Ketiga sisinya. Jadi ini ada 3 sisi. Sama satu lagi di sini, ini kalian bisa buka juga. Jadi bisa digonta-ganti. Ini di bagian bawah buat power supply ada dust filter juga yang bisa dicopot. Dust filternya nggak sistem magnet-magnetan, nggak sistem tempel, jadi emang ada mountingnya sendiri, jadi bisa dicopot, bisa dibersihin. Oke, sekarang apa lagi? Oke, paling itu aja. Sekarang gua akan coba rakit casing ini. Konsep gua kali ini adalah clean dan elegan, jadi gua akan seminimal mungkin nggak menggunakan RGB. Jadi kebetulan karena gua dapatnya warna hitam, ya jadi gua sekalian aja build kayak gitu. Oke. Oke, setelah gua rakit kemarin, bentar, gua nyalain dulu. Nah, setelah gua rakit casing The Tower 100 ini kemarin, jadi gua rakitnya kemarin, baru bisa dilanjutin videonya lagi hari ini. Pengalaman gua pas ngerakit ini nggak begitu sulit, serius. Ini adalah casing mini ITX yang nggak begitu sulit gua rakit. Kabel manajemennya gampang, routing kabelnya gampang, kompatibilitas hardware-nya juga gampang banget seperti yang gua bilang dari awal. Jadi di sini gue menemukan ada kelebihan dan kekurangan casing ini. Untuk kelebihan pastinya dari sisi airflow. Ngomong-ngomong soal airflow, casing ini mengadopsi sistem airflow-nya itu negative pressure. Jadi intake-nya bakalan diambil dari bawah, dari sini. Jadi buat exhaust-nya satu di atas.
Walaupun di belakangnya bisa dipasang casing dengan posisi e-host, cuman itu nggak terlalu berpengaruh buat airflow-nya. Itu cuman bisa mendinginkan bagian belakang mobo atau storage 2,5 inch yang kalian pakai. Karena kalau kalian pakai storage 3,5 inch bakalan mentok sama si fan-nya tadi. Kecuali kalau kalian pakainya fan yang tipis yang ketebalannya itu sekitar 1,5 cm. Tapi kalau yang standar itu yang bawaan itu kan sekitar 2,5 cm. Terus untuk kelebihan lainnya adalah ya selain kompatibilitasnya yang bagus karena muat hardware yang bongsor, kabel manajemennya juga bagus, build quality dari casingnya juga sangat bagus, finishingnya juga sangat bagus, detailnya juga sangat bagus. Untuk konsepnya dari casing ini sendiri gue akuin cukup mateng, jadi nggak asal produksi casing terus dijual ke pasaran, nggak kayak gitu. Jadi ini konsepnya bener-bener dipikirin gitu. Untuk kekurangannya di sini gue sebutin ada satu kekurangan yang menurut gue di sini ada dua. Yang pertama itu ukuran. Tapi kalau ukuran kita masih bisa kasih toleransi karena Thermaltake emang dari awal udah sounding ini bukan casing Mini ATX yang paling kecil. Karena ini antara kompatibilitas dan ukuran itu berbanding lurus dan balance lah istilahnya. Untuk kekurangan yang kedua adalah tempat kabel input outputnya. Kecuali kabel power supply, kalau kayak kabel mouse, kabel keyboard kalian, kabel headset kalian, kalau kalian pengen pakai headset dicolok dari belakang, atau kabel display kalian kayak HDMI port atau DisplayPort itu keluarnya dari sini semua. Oke. Ini kalau ketika kita tutup, ini kabel-kabelnya bakalan keluar dari celah ini semua gitu loh. Jadi mungkin ini di bagian belakang nggak bakalan kelihatan juga dari depan, cuman ini gue sedikit keganggu aja gitu. Keganggu maksudnya di sini adalah ini bisa kurang rapi kalau kita lihatnya dari belakang. Maksud gue di sini kekurangan yang gue anggap, kenapa Thermaltake nggak menyediakan kabel hidden kabel atau kompartemen kabel di sini. Jadi kabel yang dari sini bisa ke hidden di sini gitu loh. Jadi nggak, ya kita bisa kabel tis, kumpulin kabelnya, kita kabel tis, cuman kurang rapi aja. Jadi paling gue bisa request ke Thermaltake itu doang sih. Jadi sediain kompartemen buat kabel di sini, jadi kabelnya itu lebih rapi semua. Kalau untuk kabel power supply oke lah udah di bawah, cuman kalau yang dari atas ini kelihatannya kurang rapi aja, walaupun nggak kelihatan dari awal, dari depan maksudnya. Untuk komponennya, untuk part-part yang gue pakai dalam perakitan ini, di sini gue untuk motherboardnya gue pakainya Gigabyte B550i Pro AX dari Aorus. Terus RAM-nya gue pakai Thermaltake Top RAM dengan kapasitas 2x8 GB dengan frekuensi 4000 MHz kalau nggak salah gue kemarin. Untuk CPU coolernya gue pakainya Be Quiet Curloop ukuran 120 single fan. Fan intake-nya di sini gue pakainya bawaan dari casingnya udah dapet. Yang sebenarnya dia posisinya di atas, gue pindahin ke bawah. Untuk GPU gue pakainya Galax RTX 3070. Terus untuk storage-nya gue cuma pakai satu storage yaitu M.2 yang langsung gue pasang di Mobo. Jadi bracket di sini gue nggak pakai. Ini bisa juga dicopot. Oh ya, untuk kelebihan lainnya casing ini buat kalian yang mudar atau hobi otak-atik atau repaint casing atau modif casing, gue bisa bilang casing ini sebenarnya kayak kertas kosong gitu loh. Ketika kalian beli dengan sifatnya modular, ini bisa kalian copotin satu-satu, kalian bisa gonta-ganti warnanya, kalian bisa repaint, kalian bisa apa-apain. Pokoknya ini seperti kertas kosong yang kalian dikasih kebebasan buat modding casing ini. Karena di beberapa forum luar, gue udah lihat banyak yang modding casing ini dan hasilnya emang keren-keren banget. Selain karena ukurannya yang lumayan compact, layoutnya yang nggak terlalu ribet, terus apalagi ya? Pokoknya simple deh, casingnya lumayan simple, nggak muluk-muluk gitu loh. Paling kekurangannya di kabel yang dari belakang itu doang sih. Untuk harga di sini Thermaltake membandrol casing ini di angka 1.400.000-an untuk yang black dan yang snow edition atau yang putihnya. Kalau gue pribadi lebih prefer yang putih, cuman kalau yang black dapat juga kesan elegan dan minimalisnya. Cuman kalau yang putih mungkin bisa dipadukan dengan RGB-an dan gue agak kurang suka sekarang kalau yang RGB, mungkin faktor umur gue nggak tahu. Yaudah itu aja ulasan gue tentang Thermaltake The Tower 100 ini. Jika kalian punya pendapat pribadi silahkan tinggalkan di kolom komentar. Emang casing ini nggak terlalu kecil buat ukuran Mini ATX, cuman casing ini cukup worth it buat dibeli. Di angka di bawah 1.500.000 itu cukup worth it dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
Like dan share video ini jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan ulasan gua berikutnya. Sekian, gua Rizky, bye.